Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alia Al-Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO atau International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional menetapkan standar global di berbagai industri. Kemudian ada Telecommunication Industry Association, yaitu kolaborasi dengan EIA fokus pada standar pengkabelan, terkenal untuk pengembangan standar pemasangan kabel yang rapi dan mendukung kebutuhan kecepatan tinggi. Kemudian ada Institute of Electrical and Electronics Engineers, yaitu untuk pengembangan teknologi kemanusiaan untuk kemanusiaan. Kemudian ada International Telecommunication Union yang tujuannya untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Yang terakhir ada Internet Engineering Task Force, yaitu untuk organisasi yang mengatur protokol internet standar. Kemudian ada pengertian model OSI layer. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Berikut adalah gambar model OSI layer. Secara umum, fungsi dan penjelasan masing-masing layer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada physical layer, yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kedua, ada data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kemudian ada network layer, yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Kemudian ada transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lanjut ada session layer, yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara atau diakhiri. Kemudian ada presentation layer, yaitu untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang terakhir ada application layer, yaitu sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, berikut adalah cara kerja model OSI. Informasi berawal dari layer application, kemudian informasi melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Kemudian segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Selanjutnya ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yakni standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Berikut cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, pengguna internet mengirim data ke mesin lain. Kedua, TCP membagi data menjadi paket-paket kecil dan menambahkan informasi untuk memastikan keamanan pengiriman.
Kemudian, IP menambahkan label alamat pada setiap paket. Selanjutnya, paket-paket TCP atau IP berjalan melalui berbagai jalur menuju tujuan. Router memutuskan jalur terbaik untuk setiap paket, mengatur aliran lalu lintas, dan mencegah kelebihan beban. Saat tiba di tujuan, komputer membuka label alamat IP dan menggunakan informasi pengiriman pada paket TCP untuk memeriksa kerusakan. Selanjutnya, komputer menyusun kembali paket-paket menjadi teks asli. Jika ada paket yang rusak, komputer penerima meminta pengirim untuk mengirim salinan baru. Gateway memungkinkan berbagai tipe jaringan berkomunikasi dengan internet, menerjemahkan protokol asli menjadi TCP atau IP dan sebaliknya. Yang terakhir, internet terlihat seperti jaringan global yang merespon permintaan secara langsung dengan perangkat seperti komputer, gateway, router, dan protokol yang membuatnya berfungsi. Di slide ini yaitu ada pengertian UDP atau User Datagram Protocol, yaitu suatu jenis protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak komputer untuk mengirim pesan ke komputer lain pada suatu jaringan tanpa memerlukan komunikasi awal. Cara kerja UDP yang pertama ada input data, yaitu pengguna memasukkan data atau informasi ke dalam program. Yang kedua ada pemrosesan data, program melakukan pemrosesan terhadap data yang telah dimasukkan sesuai dengan logika dan aturan yang telah diatur ke dalam kode program. Yang ketiga ada algoritma, yaitu program menggunakan algoritma untuk mengatur langkah-langkah logis dalam pemrosesan data. Yang keempat ada penyimpanan data. Hasil pemrosesan data dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti variabel atau struktur data. Yang kelima ada output data, yaitu program menghasilkan output berdasarkan data yang telah diproses dan informasi ini dapat ditampilkan ke layar, dicetak atau disimpan dalam bentuk file. Yang keenam ada interaksi pengguna, yaitu jika diperlukan program dapat berinteraksi kembali dengan pengguna, meminta memasukkan tambahan atau memberikan informasi lebih lanjut. Yang ketujuh ada validasi dan verifikasi, yaitu program dapat melakukan validasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan dan memverifikasi hasil pemrosesan. Kemudian ada looping dan pengulangan. Proses ini dapat berulang jika program dirancang untuk melakukan tugas secara berulang atau iteratif. Kesembilan ada kondisi dan pengambilan keputusan. Program menggunakan pernyataan kondisi dan pengambilan keputusan untuk menentukan jalannya eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Yang ke-10 ada manajemen error. Program dapat mengelola kesalahan atau error yang mungkin terjadi selama eksekusi, memberikan informasi yang relevan atau menghentikan eksekusi jika diperlukan. Yang terakhir ada terminasi program, yaitu setelah selesai program dapat mengakhiri eksekusi dan mengembalikan kendali ke sistem operasi atau lingkungan tempat program berjalan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi standarisasi jaringan dan terima kasih atas waktunya.